Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Wa suribas ma'na domi risani wa uribas filhani bil alhani amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ayah Solihin SPDI selaku guru di kajian fikih ini, yang sama-sama kami hormati mahasiswi cantik dan soleha yang rajinnya luar biasa walaupun hujan tetap jalan. Mudah-mudahan makin pintar, ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di kajian fikih, ngaji fikih setiap malam minggu, Sabtu malam minggu. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan semoga kita selaku umatnya tetap diakui umat beliau sampai akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di bab sebelumnya kita menerangkan tentang alamat bulugh atau alamat baligh. Sekarang kita akan membahas tentang surutu idza'il hajari. Salah satunya yaitu istinja ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Sanila mu'allifi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furihim wa man tasbihihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau disampaikan ya. Kemarin agak ngomong ini, minta maaf, saya kadang-kadang suka ini loh. Masalahnya di sekolah itu saya ngajar matematika, jadi kadang-kadang suka bawa, kan tahu sendiri kalau matematika galak-galak, matanya menjeli kan. Kadang-kadang saya suka ke bawah itu gitu, enggak. Itu refleks aja, maksudnya enggak yang gimana gitu, enggak. Maksudnya jangan sampai nanti gara-gara kemarin ini itu terus yang biasa cerewet enggak cerewet, biasa pengen nanya terus enggak, ya jangan gitu ya. Saya minta maaf itu. Itu apa ya? Ya ke bawah aja, enggak maksudnya enggak begitu, enggak, maksudnya biar kita tetap asik aja, yang punya unek-unek tetap keluarin gitu ya. Jadi yang apalagi yang sudah nulis pertanyaan dari rumah ya jangan sampai nggak ditanyain ya, gara-gara ini ntar komnya nggak bisa sudah bercanda nih ya, enggak begitu, enggak ya gitu. Enggak, ya, maaf. Sebenarnya ini apa, jadi ngobrol dulu. Setiap selesai ngaji itu saya terutama ya, saya selalu ngobrol sama ayah. Jadi kita ngebahas misalnya yang tadi dibahas ayah itu kira-kira seperti apa. Nah kalau misalnya ada sikap saya atau sikap ayah yang kadang-kadang salah, saya juga misalnya ada kadang kan ayah suka gini, nadanya itu agak keras. Jadi seperti ke siswa SMP saya langsung bilang, nadanya jangan begitu, ini ibu-ibu nanti semangatnya jadi patah. Waktu itu kan sempat bilang gini, saya serius, kenapa malah ketawa gitu. Nah dari kata-kata itu langsung saya garis bawahi, saya bahas setelah ngaji, saya bahas pribadi, maksudnya untuk kedepannya jangan begitu, takutnya karena ibu-ibu itu lebih sensitif dibandingkan anak-anak gitu. Ya emang gitu ya sorry ya, sorry ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nih
Nih Mbak Bunda agak kesini aja nggak apa-apa, Mbak Nona agak kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Jadi, syurutu ijza'il hajari sama niatun. Ya, silakan. Simbahnya mana simbahnya? Enggak pernah. Oh, iya. Oh, Oke, oke. Ya, itu. Enggak apa-apa lah. Kan junior ya. iya senior. Sini mana? Bayangannya sempit. Ya, udah enggak kelihatan. Badannya kegedean. Oke, diulangi. Ini babnya istinja. Kita pakai bahasa istinja aja ya. Istinja itu habis buang air terus bebersih tapi nggak pakai air. Apa bahasanya? Kalau bahasa Indonesia apa? Saya Ya, tahunya istinja aja lah ya. Istinja aja lah, biar kerenan. Istinja itu setelah buang air, pengen bebersihkan itu, tapi nggak pakai air. Nah, kalau nggak pakai air, kalau dulu, zaman dulu itu adanya batu. Nah, sekarang kan macam-macam itu. Enggak, di kota nggak mungkin nyari batu. Biasanya di hotel itu tisu kan. Nah, itu. Biar kita tahu cara penggunaan tisu, bagaimana biar nggak bermasalah. Gitu ya. Tapi umumnya kalau di Jakarta udah jarang lah, nggak ada air itu jarang. Ini kondisi ini biasanya susah air atau sakit yang nggak boleh kena air. Oke, kita baca dulu. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Jadi kita boleh istinja nggak pakai air. Jadi tadi apa, tisu atau dan lain-lain ya. Tapi ada 8 syarat. Ada 8 syarat. Thamaniyatun. Ayakuna bisa lasati ahjarin. Karena ini bahasanya masih batu, maka saya bahasakan batu ya. Yang pertama, batunya harus ada 3. Berarti tisunya minimal ada 3. Ada 3 tisu. Atau batunya itu besar tapi punya sisi yang banyak gitu. Ya, kalau dipakai sebelah sini, sebelah sononya masih bersih. Atau tisunya lebar misalnya, tisu apa lebar itu sih? Apa lebar gitu bisa dipakai sebelah sini sehingga yang sebelah sini nggak kotor. Nah, itu boleh. Itu dihitung 3 udah. Itu yang pertama. Kemudian wa yang ada dibaca wa yang ya angko yungki boleh. Wa yungkiya al mahala atau al mahalu. Maksudnya tisu itu begitu kita bayangin kayak ini ya. Jadi begitu dioles itu, begitu dipakai tisu atau pakai batu itu kotorannya memang hilang ke bawah gitu, ke bawah tisu. Karena ada tisu di ini nggak nempel, ada kan? Nah, nggak boleh berarti. Jadi begitu kita bayangin nyebokin anak aja lah ya. Kalau kita gimana gitu. Jadi tisu itu harus kalau pas dioles kotorannya itu ke bawah, ke bawah. Kalau nggak boleh berarti tisunya nggak boleh atau batunya nggak boleh dipakai. Kemudian yang berikutnya, sehingga nanti jadi jangan tisu basah berarti. yang kering dulu, Tisu kering. yang kira-kira Tisu bisa kering, ya. membawa kotorannya. Nanti di bawah ada yang harus kering, itu ada. Yang pasti itu di tisu itu kotorannya memang ke bawah terus bersih tempatnya. Itu. Kemudian yang berikutnya wa ala yajifal najsu. Kemudian nggak sampai kering. Misalnya udah beberapa menit sehingga kering. Jadi nggak boleh pakai tisu, nggak boleh. Nggak bersih nanti. Harus dengan air. Harus dengan air kalau begitu. Video langsung, jangan nunggu ntar kena angin nanti nggak boleh ya, jangan sampai kering pokoknya. Kalau kering berarti nggak boleh. Nah, berikutnya wala yang takila. Wala yang takila itu najisnya nggak pindah. Berarti apa ini? Nggak belepetan.
nggak berantakan. Berarti kalau ee-nya, ini ngomongin ee nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ee-nya mencret, nggak bisa berarti. Itu kan nggak mungkin. Ya iya ya. Jadi yang boleh pakai tisu, pakai batu, berarti yang ee-nya padat. Yang normal. Normal. Kalau mencret, udah pasti nggak bisa. Karena dia pasti belepetan kemana-mana. Maksudnya dia melewati jalan keluarnya itu pasti belepet. Kalau belepet nggak boleh, nggak bisa pakai tisu. Iya, iya. Dah, yang berikutnya wala yatra'u alaihi akharun. Tidak ketimpa najis lain. Najis lain itu misalnya bayanginnya bagaimana dia? Jadi najis lain itu ya najis lain gini. Kemudian dia kena kotoran lain. Misalnya Ini nginjek kambing, kotoran atau kambing. Ya bagaimana ya? Atau nya sendiri. Jadi udah lepas. Ini bayangannya gini. Orang lagi di lapangan, di padang rumput, sawah lah gitu. Itu kan suka itu kan. Nah, begitu keluar terus kita nyenggol kita. Berarti itu najis lain itu maksudnya. Najis pertama itu najis keluar itu. Begitu udah lepas, kalau kena kita itu dianggap najis lain. Jadi begitu kena itu lagi atau kena najisnya itu najis lain, nggak boleh, berarti udah nggak bisa pakai batu, nggak bisa pakai tisu. Iya, jadi keluar udah. Kalau nyenggol, nah nggak bisa, udah harus nyari air. Ya harus nyari air. Udah, walayatru wali akhirun. Walayu jawizu. Nah, iya benar. Walayu jawiza sufatahu wahasafatahu. Maksudnya ini kalau orang perempuan berarti pipis atau nya nggak boleh melewati wilayah tempat keluarnya. Gimana itu bahasanya, Bu? Ya belepetan tadi. Kalau ini kan belepetan karena itu kemana-mana. Kalau yang tadi karena nya itu nggak padat, ya kan? Jadi kalau orang laki-laki berarti ya begitu keluar. Nih saya ini aja ya. Ini kan bolongannya. Kalau sampai kemana-mana nggak boleh. Jadi yang basah sampai bolongannya doang. Yang cewek ya itu sama. Jadi kalau sampai gimana Bun? Ya, kalau cewek susah kalau ya cewek itu berantakan. makanya. Jadi kalau cewek agak susah kali kalau nggak berantakan. Pokoknya kalau berantakan nggak bisa pakai tisu, nggak bisa. Ini berarti Harus nyari air berarti. Ya, nah kecuali nggak ada air, lain lagi nanti kalau nggak ada air. Oke. Ada ya. Jadi kalau yang cowok tadi ukurannya yang apa nggak boleh sampai melewati apa bekas hitan itu nggak boleh. Kalau itu berarti udah nggak bisa pakai, harus pakai air. Kemudian wala yusibuhu ma'un. Terus pas buang air nggak kecipratan air. Kalau kecipratan air kan jadi basah. Nggak bisa juga. Jadi pasnya itu atau pas ini misalnya gerimis atau apalah atau kecipratan air apa nyiprat, udah nggak bisa, harus pakai air. Kemudian wa ayakuna al ahjaru tohirotan, dan syarat terakhirnya batu yang dipakai juga harus suci. Maksudnya batunya itu nggak bersih, nggak kena nggak kena najis, atau keras tapi itu misalnya kotoran sapi, itu nggak, kotoran sapi yang kering itu nggak bisa dipakai. Atau barang itu barang yang dimuliakan, kalau bahasa di sini dimuliakan, misalnya roti kering, saking nggak adanya roti dipakai, itu nggak boleh, itu bisa dimakan orang. Atau makanan itu kan makanan orang, kalau makanan jin, tulang nggak boleh. Jadi tulang itu walaupun bisa bersihin kayak batu tapi nggak boleh karena
konon katanya jin itu makan tulang. Kata kitab ini begitu. Jadi kita ulangi dari awal tadi. Ini nanti teman-teman nanya aja ya. Jadi nggak perlu banyak ini sayanya. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Harus ada 3, berarti 3 siapin batu. tisu 3. Terus yang kedua, tisunya harus bisa bersihin benar. Maksudnya kotorannya ke bawah. Kalau itu pipis berarti nyerap. Beda dengan daun tales. Tahu daun tales Kak? Itu Iya, kan kalis. iya. Itu dipakai nggak bisa. Misalnya pipis terus ketemunya daun tales dipakai nggak bisa. Dia nggak nyerap. Karena dia air juga kan jatuh. Ya, blender ya. Ya itu. Terus yang berikutnya apa tadi? Kotorannya jangan sampai kering. Nah, jangan sampai kering. Kalau kering berarti nanti udah nggak bisa pakai Batu. ya, Mama Del. Ini Mama Del. Ya, jangan sampai kering. Kalau kering berarti udah nggak bisa, harus pakai air. Kemudian nggak sampai pindah dari tempat keluarnya. Berarti nggak berantakan. Otomatis ini kalau yang apa mencret nggak bisa, ya nggak bisa. Walayatrau alayakron, tidak kena najis lain, walaupun itu najisnya sendiri. Udah tadi. Kemudian yang berikutnya, najisnya tidak sampai melewati jalan keluarnya tadi. Jadi nggak sampai berantakan kemana-mana. Pipis ngadep ke sono, angin dari sono, nah nggak bisa, udah muncrat semua. Nah kalau orang berulang lebih susah lagi ya, lebih susah lagi. Kemudian tidak kena air. Yang terakhir Batu yang dipakai harus suci. Jadi kalau misalnya tisu habis kena pipis dijemur terus dipakai lagi, nggak boleh, nggak bisa karena dia najis, minimal mentah najis, nggak boleh. Mungkin itu dulu karena tadi sudah ini dari awal. Nanti kita ada yang minta doa, jadi nanti materinya ini dulu. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyain walaupun nggak tentang bab ini, silakan Bu. Yang nanya. Ya silakan. Langsung aja. Ya langsung. Jadi ini buat kan waktu yang udah jelasin tentang air pipis yang terus-terusan keluar. Ya. Kalau ini tentang head yang kebetulan emang aku yang ngerasain. Jadi itu dalam sebulan terus keluar kan, itu kalau head kan ada 15 hari. Misalkan lebih dari 15 hari itu Istihadah. Ya. ya. Nah, kalau misalkan kan udah bisa sholat nih tanpa posisi head, hitungannya berarti yang bisa sholat 15 hari kesananya kan. Nah itu ada tata cara biar kita tetap bisa sholat tapi dalam keadaan kayak gitu tuh gimana tuh Bun? Masih bingung. Oh itu yang istihadah ya. Ya silakan. Ada yang pengen jawab? Ada yang mau Ingat jawab? nggak? Jadi intinya gini, head harusnya paling banyak berapa hari? 15. 15 hari. Umumnya 7 teteh ya. Paling banyak 15 hari. Kalau lewat berarti istihadah. Kalau istihadah hukumnya seperti orang suci, seperti orang waras, orang suci. Artinya apa itu? Sholatnya, puasanya tetap harus jalan terus. Pertanyaannya apa tadi? Tata cara ini pelaksanaan sholatnya loh ya. Jadi kayak misalnya dari ganti pembalut, terus untuk satu kali ya, gini. Ya, jadi kalau untuk mati. Kalau untuk istihadah gini nih, kalau untuk pembalutnya sendiri itu setiap kali kita mau sholat itu harus ganti pembalut yang bersih. Jadi adapun nanti keluar saat sholat itu udah nggak masalah. Yang penting pertama kali kita mau sholat
itu pembalutnya harus ganti, harus bersih, harus baru. Misalnya sholat zuhur ke asar Ganti lagi ya, karena istihadah itu wudhunya juga hanya untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Jadi kalau misalnya untuk sholat duhur, kita wudhu di sholat duhur, nih pembalutnya juga ganti yang bersih saat sholat duhur. Kalau misalnya diisi beberapa sholat sunnah silahkan, tapi begitu nanti sholat asar, kita wudhu kembali dan pembalutnya juga ganti lagi yang baru lagi. biasa aja gitu apa gimana? Maksudnya pagi sore aja gitu. Oh, kalau untuk mandi biasa aja, sama aja, karena itu kan bukan dihukumi haid. Jadi kita kayak normal seperti kita nggak haid. Hanya yang tadi catatannya wudhu untuk orang istihadah itu hanya untuk 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Dan pemakaian pembalutnya sama. Setiap kali kita mau sholat ganti yang baru. Jadi sama dengan wudhunya tadi. Ayah namanya. Nah, gitu ya. Di sini. Mati. Iya. Jadi yang perlu diingat tadi, harus ingat tadi paling banyak head berapa? 15. Berarti kalau lewat 15 udah seperti biasa mandi. Nanti keluar lagi nggak perlu mandi besar, enggak. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah wudhu kita. Yang batalin wudhu apa itu tadi kemarin? Pokoknya keluar apa saja dari 2 jalan itu depan mau belakang berarti wudhu kita batal. Gitu. Nah mengenai mandinya udah sekali tadi. Nah meskipun belum batal misalnya itu kan darurat itu, maka seperti tadi. Jadi setiap mau sholat dicek. Kalau sudah ada darah berarti harus ganti. Kenapa? Karena sholat yang baru itu kita nggak boleh bawa najis, kecuali najis yang keluar pas kita sholat, gitu ya. Jadi yang tadi sholat, udah itu misalnya pas keluar pas sholat nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ragu, udah sholat nih, keluar apa enggak nih, nanti mau sholat lagi dicek. Kalau keluar darah berarti harus ganti. Kenapa tadi katanya? Karena nanti sholat yang kedua kalau nggak ganti kita dihukumi bawa najis. Itu ya. Oke, mungkin cukup. Yang lain silahkan. Yang depan, Mbak Indah kali mau nanya, Mama Riza. Enggak harus tentang bab ini. Enggak harus bab ini, orang ini kan tadinya. Baik. Nanya yang udah lewat boleh Bu? Enggak Boleh. Misalnya Ya, belum jangan. jelas, misalnya belum jelas terus ditanyain ulang nggak apa-apa. Iya. Ya, nggak apa. Waalaikumsalam. Om Bunda nanya yang misalnya kita malam itu bahasa itu dong. Gitu. Nah, terus kan mandinya kata Bunda kan taran-taran. Nah, sholatnya bagaimana gitu loh. Oh, itu yang Bunda alami ya. Ya, kan Iya. basahin aja rambutnya gitu. Terus Jadi tetap sholatnya setelah mandinya sempurna kan. Nah, silakan Bun. Oh, itu untuk yang ini. Kayak misalnya kita tinggal di rumah mertua misalnya ya. Kalau misalnya kayaknya setiap hari mandi basah mulu, kayaknya malu lah. Kelihatan bagaimana gitu. Yang saya bilang itu waktu itu, jadi kalau misalnya kita itu kan tengah malam, kita mau sholat subuh kan. Jadi pas habis itu kita boleh basahin rambut bagian kepalanya aja. itu dibasahin semua. Dibasahin, iya basah. Nah nanti begitu menjelang subuh kita mau sholat, kita mandi nerusin badannya aja, jadi posisinya ini udah kering. Oh gitu. Iya. Gimana? Tata caranya gimana? Niatnya sama, hanya bagian kepalanya dilewat, nggak usah dibasahin ulang karena Basahin kepala. sama niat mandi besar sama. Pas bagian kepala kan, niatnya sama, kita niat mandi besar. Nah nanti kan kita itu tujuannya biar nggak malu dilihat basah. Gini, harus diinget pas rumus awalnya harus diingetin ya gini. Mama Jadi Rizal,
Oh, yang nanya malu. Pengen nyoba begitu tapi gimana caranya? Nih, gini. Niat itu pas di mana? Pas di basuh pertama. Habis itu nggak mikirin niat lagi. Jadi ini kan gara-gara pengen ngindarin berarti kayak mandimu gitu kan. Makanya malam dibasahin rambutnya aja, niat di situ. Pas Di basahin situ. rambutnya Mama Riza. Besoknya nggak usah niat lagi. Ya, Pas jadi mau niat basahin rambut tadi. nawaitul huslanya pas basahin kepalanya. Besok nggak usah niat lagi. Pas mandi Nggak usah, tinggal nerusin. Itu begini, jadi makanya mandi itu atau wudhu itu nggak harus terus menerus itu. Jadi tidak disyaratkan kontinu itu artinya begini, misalnya Terus menerus kita dapat mandi di sini, dapat kepalanya doang, nyari air lagi, dapat Jatinegara, padahal kepalanya udah kering, nggak masalah. Yang penting selama itu nggak junub lagi. Maksudnya gini, tadi kan sudah dibasuh kepalanya, ya kan? Udah niat kan? Berarti besok mandinya nggak usah niat lagi. Niat mandi junub nggak usah. Kecuali main bola lagi, nah itu lagi transaksi baru namanya itu. Iya, udah nerusin kemarin, nerusin semalam kan, nerusin. Jadi nggak harus selesai. Jadi mandi itu nggak harus selesai hari. Ya kalau di rumah sendiri, kalau di rumah mertua kan, kalau hari ini itu besok itu lagi, waduh. Bahaya. Selama tidak junub lagi itu tadi ya, syaratnya junub lagi. Sama wudhu juga, misalnya wudhu dapat muka sama tangan, terus lari ke Jatinegara nyari air biar genep, nggak apa-apa diterusin, asal di tengah jalan jangan batal. Kalau batal yang ngulangi dari awal. Ya sama kayak tadi, semalam dibasahin kepalanya doang, terus tidur, dia main lagi, main bola lagi, ya ngulangi awal kalau begitu. Yang tadi udah batal, udah. Nah gitu, jadi niat itu pas dibasuh pertama, besok tinggal terusin, nggak usah mikirin niatnya. Nah gitu jelas ya. Ya oke. Nanti dipraktekin pas di rumah itu. Mungkin ada yang lain silakan. Ayo, No, mamanya Pandu suaranya no. iya tuh Mama Pandu. Mau nanya nggak nih? Udah paham katanya? Udah paham aja. Temia biasanya ada. Iya, Temia. Titipan pertanyaan ada dari orang. Halo guys. Justin. Ya. Kalau nggak ada kita tutup dulu, takut kemalaman nanti. Tahlil. Omnya riset juga. Ayo. Oke udah. Nah, gue tutup pun. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Nanti dilanjutkan untuk tapi minggu depan libur ya. Minggu depan libur ya. Minggu depan libur karena ayah ke Jogja. Jakarta. Makanya minggu ini jangan sampai kita liburin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.